Baik sahabat, malam hari ini saya bersama Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar ya, Bapak Ida Bagus Ketut Budi Artama. Oke, malam hari ini ngobrol-ngobrol santai bersama beliau tentang pendidikan yang ada di Kabupaten Tanggamus ya. Menurut Pak Bagus selaku Kabid, keluh kesahnya atau suka dukanya menjadi seorang Kabid di Kabupaten Tanggamus ini apa selama ini Pak Kabid? Kalau keluh kesahnya sederhana sih. Iya. Yang pertama memang banyaknya sekolah atau permasalahan. Tentu semakin banyak sekolah, semakin banyak permasalahan di tiap sekolah, dan tentunya itu tidak sama. Terus ketidaksamaan itulah yang harus kita cari jalan keluar satu persatu. Terus adanya memang yang terutama itu adalah sistem pembelajaran yang perlu inovasi. Ada kreativitas pembelajaran yang memang harus dilaksanakan sehingga pembelajaran itu memang berbasis kepada siswa. Berpihak kepada siswa ya, keberpihakannya memang harus kepada siswa sehingga harapannya memang nanti pembelajaran itu menyenangkan untuk siswa. Kalau sudah pembelajarannya menyenangkan untuk siswa, tentu siswa itu kan nyaman di sekolahan itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang memang harus kita runtut satu persatu. Ada juga tentunya dari kenyamanan tempat. Bukan hanya inovasi pembelajaran, ada kenyamanan tempat yang memang harus dibuatkan spot-spot tempat-tempat bermain anak. Tempat bermain anak itu harus kita siapkan untuk anak-anak yang memang ada di sekolah tersebut, dan sehingga dunianya anak-anak itu memang masih tetap terjaga untuk kegiatan pembelajaran. Bukan kita memaksakan anak tersebut berkembang atau menjadi di dunia kita selaku pendidik, tetapi memang mereka berkembang di dunianya mereka sesuai dengan fase-fase masing-masing. Karena pembelajaran itu kan memang harus ada fase. Karena kita juga adalah pembelajar dewasa yang tentunya harus mempelajari pembelajar anak-anak. Yang mana pembelajaran anak-anak itu tentu ada sistem bermainnya. Kita yang susah itu adalah membangun karakter anak yang memang dimunculkan dari habituasi kebiasaan positif yang harus dikembangkan. Mereka menyampaikan salam, selalu tersenyum, mereka peduli sama lingkungan, mereka peduli sama sampah, peduli sama teman dan sebagainya. Dan mereka harus kita ajarkan dan kita beritahu bahwa kita ini pluralisme, bukan hanya satu gitu. Kita memang bervariasi, memang ada kulit putih, kulit hitam, coklat dan sebagainya. Agamanya pun berbeda-beda, sukunya pun berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itu kita buat menjadi indah. Ingat, pelangi itu indah bukan karena satu warna. Betul banget. Tapi dia ada 5 warna. Setuju. Artinya yang sederhana saja, jari tangan kita saja berbeda. Kalau sama kayak mana bentuknya, dari kelingking dan sebagainya, memang harus berbeda yang membuat keindahan. Mantap. Kemudian dari dunia pendidikan sendiri kan sudah banyak nih bergonta-ganti namanya kurikulum nih Pak. Ya. Dari kurikulum KTSP, K13 dan ini terbit lagi kurikulum Merdeka ya. Nah, untuk penerapan saat ini sejauh mana Pak kurikulum Merdeka ini efektifkah atau seperti apa? Apa melalui kurang efektif apa seperti apa gitu Pak? Sebenarnya kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang disempurnakan dari kurikulum 13 yang mana dibuat memang keberpihakan kepada siswa sebetulnya. Dan kegiatan pembelajarannya itu kita 2 tahun terakhir selama 2020 sampai dengan 2002 kita ada lost learning, pembelajaran yang hilang. Nah, dengan itulah di kurikulum Merdeka ini memang berbasis kepada siswa dan memerdekakan anak untuk belajar, guru untuk merdeka mengajar, sehingga di situ ada praktek-praktek
ada program P5 Ya. yang memang membangun kreativitas anak-anak tentunya. Kalau masalah efektif, saya rasa itu efektif karena pemerintah tentunya itu sudah menganalisis gitu. Betul, betul. Dan saya juga sudah mempelajari bahwa kurikulum itu memang bisa diterapkan dan kurikulum itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari sekolah. Artinya tidak ada sekolah itu dipaksa harus melaksanakan kurikulum dan itu sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Gitu. Iya, iya. Oke Pak, terima kasih banyak obrolannya malam hari ini, bermanfaat banget. Ya, Sampai jumpa.